Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mulaila. Yuk kita mulai pembelajaran daring kita hari ini, yaitu tentang tabungan ya. Kita hari ini belajar tentang tabungan. Oke, sudah siap? Yuk kita cus ke materinya. Materi kita hari ini adalah tentang tabungan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang tabungan, Ibu ingin menghubungkan dulu materi ini dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu materinya? Ya, benar sekali. Materi kita yang sebelumnya adalah kegiatan usaha bank. Apa hubungannya materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari? Seperti yang Ibu jelaskan kemarin ya, dalam kegiatan usaha bank itu salah satu kegiatannya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Salah satunya dalam bentuk tabungan. Benar sekali yang akan kita pelajari hari ini ya. Apakah kegiatan usaha bank itu cuma mengumpulkan uang dalam bentuk tabungan saja? Tentu tidak ya, tentu bisa dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk giro dan deposito. Kemudian setelah bank mengumpulkan uang dari masyarakat, kira-kira digunakan untuk apa sih sama banknya ya? Itu akan kita pelajari di materi kita yang selanjutnya setelah materi tabungan, yaitu materi kredit perbankan atau kredit layanan bank. Kenapa kita perlu belajar materi ini? Karena ini ada hubungannya dengan materi kita yang pertama kali, yaitu kegiatan usaha bank. Selain mengumpulkan dana, bank juga menyalurkan dana, tapi namanya bukan lagi dalam bentuk tabungan, tapi dalam bentuk kredit perbankan ya. Jadi disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Itulah hubungan atau korelasi dari materi yang sedang kita pelajari hari ini dengan materi yang sebelumnya kita pelajari dan materi yang akan kita pelajari nanti setelah materi yang hari ini kita pelajari. Begitu ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tabungan ya. Ini slide ini khusus dibuat untuk mempermudah kalian dalam belajar. Nah, ya, yang pertama yang akan kita pelajari di tabungan ada berkaitan dengan apa sih tabungan itu ya. Akan kita bahas di pengertian tabungan. Kemudian dalam tabungan juga ada sarana penarikan tabungan. Ada fasilitas-fasilitas apa saja yang ada dalam tabungan. Setelah kita mengerti yang di sini, kita akan beralih ke panah yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan akuntansi tabungan atau pencatatan yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi dalam tabungan. Begitu ya. Next, kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian tabungan. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk sesuai yang tertera di slide ya, siapkan alat tulis kalian, bolpen dan kertas. Kemudian tulis 3 atau 4 kata yang ada di pikiran kalian tentang apa sih kira-kira tabungan ini. Ibu kasih waktu 10 detik ya. 10 detik dari sekarang. Coba kalian tulis apa saja sih yang ada di pikiran kalian. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Selesai ya. Sekarang Ibu pengen tahu apa saja sih kira-kira yang sudah kalian tuliskan di buku catatan kalian. Coba cek ya. Kalian nulis apa saja sih? Coba kita himpun sama-sama ya. Apa sih tabungan itu? Ibu dengar-dengar suara nih, ada yang bersuara kalau tabungan itu simpanan yang ada di bank, Bu. Kemudian yang kedua ada simpanan yang dapat diambil kapan saja, Bu. Kemudian yang ketiga ada simpanan yang mana dia bisa ditarik atau diambil menggunakan ATM dan pakai slip penarikan, Bu. Yang terakhir, tabungan itu bisa diambil dan kalau ambil dan setor itu harus bawa buku tabungannya. Ada yang bawa KTP juga, begitu, Bu. Ya. Kalau Ibu garis bawahi atau Ibu boleh menyimpulkan ya, semua yang ada di sini itu benar sekali ya, poin-poin yang menunjukkan pengertian dari tabungan secara garis besar. Kalau Ibu boleh menyimpulkan lebih rinci lagi, itu pengertian tabungan itu seperti ini ya. Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja, seperti yang sudah kalian tuliskan tadi ya, yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kemudian penarikannya menggunakan slip penarikan atau fasilitas lain. Fasilitas lain ini seperti kartu ATM, m-banking, mobile banking dan electronic banking yang lain. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro, begitu ya. Karena cek dan biliet giro ini digunakan untuk menarik rekening giro ya, bukan rekening tabungan, begitu ya. Kalau ada yang kurang paham, nanti pertanyaannya bisa direkap, kemudian ditanyakan kembali pada saat akhir pembelajaran via chatting ya bersama Ibu. Kemudian pengertian ini juga Ibu nggak asal comot ya. Jadi ada dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, begitu ya. Setelah kita bahas tentang pengertian tabungan, kita lanjut ke pokok bahasanya selanjutnya. Masih ingat apa? Ya, kalau tidak ingat, kita bisa kembali ke peta ini tadi ya. Materi kita yang akan kita bahas selanjutnya yaitu sarana penarikan tabungan. Nah, di dalam sarana penarikan tabungan itu ada banyak ya. Yang pertama ada buku tabungan. Tentu kalian sudah familiar ya dengan buku tabungan. Kemudian yang kedua ada slip setoran. Yang ketiga ada slip penarikan. Kita juga bisa melakukan penarikan menggunakan kartu ATM dan electronic banking ya. Apa saja sih itu kira-kira? Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama berkaitan tentang buku tabungan ya. Buku tabungan itu sesuai namanya ya, buku yang berisi tentang catatan transaksi, ada setoran, ada penarikan,
saldo dan beban-beban yang mungkin terjadi. Nah, ini bentuknya ya, seperti ini bentuknya. Ini contohnya ada Britama, punyanya BRI, kemudian Simpeda itu punyanya Bank Jatim, kemudian tahapan BCA itu punyanya Bank BCA. Ada juga punyanya BNI juga ya, macam-macam. Masing-masing bank memiliki ciri khas tersendiri. Nah, jadi di dalam sini itu berisi tentang transaksi setoran dan penarikan uang keluar dan masuk. Akan diperjelas dengan slide yang ini ya. Jadi ini ada rinciannya tuh. Ada pengambilannya berapa. Kalau pengambilan biasanya di sebelah debit. Kalau kalau kita setor ada di sebelah kredit. Ini ada tanggal transaksinya. Kemudian ada sandinya. Jadi kalau setor itu sandinya berapa, penarikan itu sandinya berapa, beban bunga itu sandinya berapa. Kemudian di setiap akhir transaksi itu selalu ada yang namanya saldo ya. Saldo ini menandakan berapa sih sisa uang kita yang ada di tabungan, begitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya kolom keterangan. Ini berbeda-beda ya untuk masing-masing bank. Ini ada kode-kodenya. Begitu ya. Ini gambaran sekilas tentang buku tabungan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang slip setoran ya. Nah, slip setoran, kalau kita tadi sudah bahas tentang buku tabungan, isinya apa saja tuh yang ada di dalam buku tabungan. Nah, kita bisa mencetak satu garis atau satu transaksi dalam buku tabungan kalau kita melakukan transaksi penarikan atau penyetoran. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah berkaitan dengan penyetoran. Kalau kita setor, kita butuh yang namanya bukti transaksi, namanya slip penyetoran. Nah, formulir ini digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke rekening tabungan kita atau tabungan yang bersangkutan ya. Bentuknya seperti ini. Ini salah satu contoh slip setoran dari salah satu bank, yaitu Bank BCA ya. Jadi ini ada nomor rekeningnya berapa, namanya siapa. Kemudian berita atau keterangan ini berisi tentang apa saja rinciannya begitu ya. Kemudian ini ada nama penyetornya, alamatnya, tunai atau bukan atau berupa warkat ya. Kemudian ini ada nominalnya, ini terbilangnya ya. Kemudian ini tanda tangan penyetor, ini tanda tangan petugasnya ya, begitu. Setelah kita mempelajari tentang slip setoran, kita lanjut ke slip penarikan ya. Slip penarikan. Nah, apa sih slip penarikan itu? Slip penarikan itu adalah kebalikan dari slip penyetoran ya. Jadi dia digunakan untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungan. Jadi kita harus datang ke bank dulu, ngisi slip penarikan, bawa buku tabungan, baru kita bisa mendapatkan uang yang kita tarik tadi. Begitu ya. Nah, bentuknya slip penarikan itu seperti ini. Ini adalah salah satu contoh slip penarikan dari Bank BCA. Ini ada jenis rekeningnya ya. Jadi ada rekening Tapres. Tapres itu tabungan prestasi. Ini ada tahapan BCA dan jenis rekening yang lain. Kemudian ada jenis penarikannya, mau tunai atau pemindahan. Kemudian tanggal transaksinya berapa, diisi sesuai transaksi. Kemudian nomor rekening yang bersangkutan, atas nama siapa. Ini kalau nominalnya ya. Kemudian jumlah terbilangnya. Ini penarik. Nah,
Selanjutnya yaitu setelah slip penarikan kita akan bahas tentang kartu ATM. Jadi kalau buku tabungan, slip setoran, dan slip penarikan ini kita harus datang ke bank langsung gitu ya, baru kita bisa setor atau bisa melakukan penarikan. Berbeda dengan kartu ATM. Kartu ATM ini kita tidak perlu datang ke bank, tapi kita datang ke gerai ATM terdekat, begitu ya. Nah, apa sih kartu ATM itu? Nah, kartu yang digunakan untuk menyetor atau menarik uang yang ada dalam tabungan pada mesin ATM terdekat tanpa harus datang ke bank. Jadi kita bisa melakukan setor ataupun tarik tanpa harus ke bank. Tapi kita harus punya kartu ATM. Bentuknya seperti apa sih kartu ATM itu? Seperti ini ya, ada macam-macam. Jadi kartu ATM ini bisa atau biasa disebut dengan kartu plastik ya. Ya, jadi dia bahannya kan dari plastik, tapi ada chip datanya ya. Chip data yang berkaitan dengan rekening tabungan kita. Begitu. Nah, kita bisa setor dan tarik lewat ATM. Asalkan ATM itu bisa digunakan untuk setor tunai ya. Nah, kartu ini akan mereverse atau menuju ke rekening tabungan kita masing-masing datanya ya. Jadi kalau kita setor atau tarik akan mengurangi atau menambah rekening kita, begitu ya. Nah, itu kartunya. Nah, kemudian ada yang tahu ini apa? Ini kan biasanya kalau kita belanja ke selayan-selayan besar atau ke mall-mall besar ada alat yang seperti ini ya. Kartu ATM kan biasanya sukanya digesek-gesek di sini ya. Ya, ini namanya mesin gesek atau biasanya disebut dengan EDC, Electronic Data Capture. Masing-masing bank punya keluarannya sendiri-sendiri. Electronic Data Capture ini berfungsi untuk mendebit atau mengurangi saldo rekening kita. Biasanya ini digunakan untuk pembayaran ya, transaksi pembayaran. Jadi ada di kasir-kasir begitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada punyanya BNI. Ada punyanya Bank Mandiri, begitu ya. Jadi masing-masing bank punya versinya sendiri-sendiri. Nah, mesin-mesin ini bisa berfungsi kalau ada kartunya. Begitu juga kartunya bisa berfungsi kalau ada mesin-mesin ini, begitu ya. Nah, ini ada mesin ATM-nya. Kalau tadi namanya EDC dan kartu ATM, ini mesin ATM-nya. Jadi digesek pada mesin ini, nanti bisa mengeluarkan yang namanya uang, begitu ya. Nah, ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, pertanyaannya bisa dihimpun. Nanti kita diskusi sama-sama di sesi diskusi ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah kita belajar tentang kartu ATM, kita akan belajar tentang e-banking atau electronic banking. Jadi, electronic banking ya. Electronic banking ini adalah fasilitas yang digunakan untuk memindahkan uang dalam kurung transfer dari satu rekening tabungan ke rekening yang lain dengan menggunakan transaksi elektronik melalui ponsel tanpa datang ke bank ataupun ke mesin ATM. Jadi kalau electronic banking ini lebih simpel lagi ya. Jadi kita nggak perlu datang ke bank, kita juga nggak perlu datang ke ATM, kita cukup duduk pegang handphone, ada paket data, kemudian kita transaksi lewat mobile kita atau ponsel kita ya.
Ya, syaratnya kita harus punya aplikasi sesuai banknya atau aplikasi bank, misalnya Bank Mandiri, kita harus punya mobile bankingnya Bank Mandiri atau Bank BRI atau bank-bank yang bersangkutan sesuai dengan rekening yang kita miliki di bank tersebut. Nah, adalah salah satu bentuk dari mobile bankingnya punyanya BRI ya. Jadi ini ada info BRI, isinya info-info yang berkaitan dengan Bank BRI. Kemudian ada internet bankingnya BRI, ada mobile bankingnya BRI. Dengan dua ini kita bisa transaksi elektronik melalui rekening kita, begitu ya. Call BRI dan T-Bank BRI. Ini adalah salah satu contoh aja ya. Jadi ada bank-bank lain juga punya mobile bankingnya sendiri-sendiri. Bisa dicek di Google Play Store, begitu ya. Malah sekarang ada yang kita nggak perlu datang ke bank, sudah bisa daftar atau buka buku tabungan di bank tersebut. Contohnya BCA ya. Itu bisa dicoba. Selanjutnya kita akan beralih ke fasilitas dalam tabungan. Jadi tabungan yang sudah kita buka di bank ini punya fasilitas apa saja sih kira-kira, begitu ya. Akan kita pelajari di sini. Jadi biasanya di bank itu dalam tabungannya itu ada fasilitas-fasilitas lain. Setelah kita buka buku tabungan, pasti ada fasilitas yang menempel. Contohnya fasilitas debit. Jadi fasilitas debit ini maksudnya pengambilan ya. Pengambilan itu bisa penarikan ke bank, bisa menarik langsung ke bank, atau bisa melalui EDC. EDC tadi adalah Electronic Data Capture, jadi melalui mesin gesek. Jadi kita belanja nggak perlu mengeluarkan uang, langsung mengeluarkan kartu aja, nanti kita gesek kartunya lewat bantuan kartu ATM dan mesin EDC ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengambilan dana atau penarikan dana. Kemudian yang kedua yaitu ada fasilitas ATM. Jadi fasilitas ATM itu memerlukan yang namanya mesin ATM dan kartu ATM. Kalau tadi memerlukan kita bisa datang langsung ke bank, memerlukan atau kalau nggak mau datang ke bank kita bisa pakai kartu ATM dan mesin EDC, tapi bisanya hanya bayar-bayar aja, kita nggak bisa tarik tunai. Kalau ini fasilitas ATM, kita perlu dua ya, mesin dan kartunya. Kita bisa apa sih dengan fasilitas ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan penarikan dana, jadi kita bisa tarik dana. Nanti kita masukkan kartu ATM-nya, kita tarik dana sesuai dengan yang kita minta. Mesin akan mengeluarkan dana sesuai dengan perintah kita tadi ya, kita mencetnya berapa nominalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa setor tunai di ATM yang bertanda setor tunai, begitu ya. Jadi kita bisa melakukan penyetoran atau nabung. Kemudian kita juga bisa transfer, jadi mengirim dana ke rekening yang lain atau ke punyanya rekeningnya saudara, baik beda bank maupun di bank yang sama, begitu ya. Jadi kita bisa melakukan penarikan dana, melakukan setor tunai dan transfer. Yang ketiga yang melekat di dalam tabungan yang sekarang sedang hits yaitu fasilitas e-banking ya. Jadi ini tuh fasilitas yang sangat berguna banget apalagi pada saat pandemi ini ya. Jadi males-males keluar, mau beli apa-apa bisa
memanfaatkan fasilitas e-banking. Jadi kita bisa transfer melalui e-banking tanpa harus datang ke ATM. Kita tinggal duduk manis di rumah, kita bisa melakukan transfer atau mengirim sejumlah uang. Misalnya nih mau ngirim saudara kita bisa manfaatkan layanan ini ya, bisa transfer. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pembayaran tertentu. Misal nih kita belanja online, katakanlah melalui Shopee, Tokped, Lazada, atau aplikasi belanja yang lainnya. Nah, nanti akan keluar tagihan pembayarannya. Kita bisa melakukan pembayaran lewat fasilitas e-banking ya. Nah, fasilitas e-bankingnya kita bisa pilih ada dua, mobile banking atau internet banking. Tapi rata-rata yang banyak dipakai kalau personal itu lebih banyak di mobile bankingnya. Ini sangat berguna banget dan membantu banget begitu ya untuk masyarakat masa kini dalam bertransaksi. Nah, kamu sebagai siswa jurusan perbankan jangan sampai ketinggalan informasi ini, karena ini juga sangat berguna banget buat kehidupan kalian. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti kalau kalian sudah bekerja. Jadi kalian bisa menambah wawasan dari apa yang kita pelajari hari ini, begitu ya. Nah, itu fasilitas pelayanan tabungan. Cukup sampai di sini dulu sih materi kita. Untuk gambaran materi dalam akuntansi tabungan, Ibu kasih bocoran sedikit ya. Jadi nanti di akuntansi tabungan kita akan belajar tentang bagaimana mencatat transaksi tabungan dari mulai terima setoran, orang ngambil, ngitung bunga, dan macam-macam gitu ya. Jadi ini ada garis besarnya saja. Nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan yang selanjutnya. Begitu ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, kalian bisa berpindah ke kolom diskusi. Nanti kita diskusi sama-sama di sana, kita belajar sama-sama. Ibu bantu dan Ibu fasilitasi sampai kalian bisa lebih memahami materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Begitu. Nah, sekian, terima kasih. Bermimpilah setinggi langit, begitulah engkau akan menjadi. Jadi, do it now because later become never. Jadi lakukan segala sesuatunya sekarang, jangan nanti, karena akan menjadi tidak jadi atau tidak akan terjadi, begitu ya. Salam semangat, tetap semangat walaupun kondisi pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi kita yang selanjutnya nanti. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.